kabut kemuliaan-Mu yang begitu kuat mencengkeram kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami tidak mau lepas dari hadirat-Mu. Kami mau terus tinggal di dekat-Mu. Perkenankan kami Tuhan untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Berbicaralah buat masing-masing kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu membacakan satu ayat di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Atau diberkatilah orang yang pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Semua kita tentu pernah melakukan pelanggaran dengan kadar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang tarafnya atau kadarnya cukup atau bahkan sangat berat. Tetapi ada juga yang kadarnya relatif ringan. Tetapi seringan apapun pelanggaran, semua diperhitungkan di hadapan Allah. Dan suatu saat nanti siapapun kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Karena hanya orang-orang seperti inilah. Dan kalau kita, dosa-dosa kita ditutupi, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, maka kitalah yang akan tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Mazmur ini adalah mazmur atau nyanyian pengajaran dari Daud, seorang raja yang berada di hatinya Tuhan, yang indah di pemandangan Allah. Tetapi Daud bukan tidak pernah melakukan pelanggaran. Daud bukan tidak pernah berbuat dosa. Hanya ada satu manusia, anak manusia, putra tunggal Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya manusia sempurna yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali di sepanjang kehidupannya. Dia adalah aitios, pokok keselamatan. Dia penyedia keselamatan, pelaksana keselamatan yang diinisiasi atau dipikirkan atau diberikan, disediakan oleh Allah Bapa Elohim Yahweh. Tapi selain yang mulia Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Manusia sehebat Raja Daud pun pernah melakukan kesalahan yang begitu berat. Kesalahan dosa yang dimilikinya tentu semua kita sudah familiar dengan hal ini. Ya, sangat mengenal peristiwa ini ketika Daud mengingini perempuan yang bukan istrinya, tetapi istri dari orang lain, istri dari Uria, yang perempuan yang dinamai Batsheba. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ini adalah nyanyian pengakuan dosa dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud setelah ia menghampiri Batsheba. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 3 dan seterusnya dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Daud orang yang tadi saya sampaikan ada di hati
hatinya Allah. Indah di pemandangan Allah. Tetapi dia dengan rendah hati, seorang yang sangat terhormat ini, dengan segenap hati dia memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Di ayat yang ke-12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggaran-pelanggarannya ditutupi. Tetapi itu tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahapan demi tahapan yang harus semua kita juga melakukannya. Tahapan yang pertama tentu saja adalah kesadaran bahwa kita telah melakukan pelanggaran. Hanya pelanggaran yang tidak diakui di hadapan Tuhan yang tidak bisa diampuni. Hanya dosa yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan, yang Tuhan pun tidak akan mengampuninya. Bukan karena dia kurang pengampun, tetapi karena dosa tersebut disimpan, dosa tersebut disembunyikan oleh manusia yang bersangkutan. Janganlah kita menjadi orang-orang seperti itu, yang begitu menikmati dosa sampai tidak bersedia, tidak mau untuk membereskannya di hadapan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, kita memohon, kita mau merengek-rengek di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Selamatkanlah aku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Menjadi pertanyaan setelah kita mengakui di hadapan Tuhan semua dosa pelanggaran kita. Tuhan ampuni, iya, amin, Tuhan mengampuni. Tetapi permasalahannya tidak berhenti di situ. Masih ada kecenderungan untuk kita kembali melakukan dosa dan kesalahan yang sama ataupun versi jenis yang berbeda. Rasanya tidak enak didengar kalau kita membaca kitab Amsal. Begitu tegasnya teguran-teguran, ya, hikmat yang disampaikan oleh Amsal ini. Yang seringkali menggunakan perumpamaan binatang-binatang yang tanda petik kotor gitu ya. Babi, ya, anjing dan seterusnya. Tapi kiranya itu menjadi satu alarm yang keras dari Tuhan, peringatan yang keras yang harus kita dengar. Jangan kita kembali kepada kubangan kita. Jangan kita kembali pada kecenderungan manusia lama kita. Tapi kita yang harus menyediakan diri untuk terus-menerus dibaharui. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 12 tadi, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini tidak terjadi hanya satu kali permintaan lalu dikabulkan. Bukan seperti itu. Tetapi harus secara berkala, harus secara terus-menerus. Tahirkanlah aku Tuhan, perbaharuilah aku dengan rohmu yang teguh. Dengan roh yang teguh. Dan roh yang kokoh, yang tidak mudah atau bahkan tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin dunia ini. Tawaran dunia begitu banyak di luar sana. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dan kita memuliakan Tuhan, ketika kita memperoleh kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kita memilih, kita bertekad dan memilih untuk tidak melakukannya. Disitulah Tuhan dimuliakan, disitulah Tuhan disenangkan. Dan dengan demikianlah kita dilayakan Tuhan untuk ada terus di hadirat-Nya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri doa pagi kita dengan berdoa. Bapa, terima kasih buat kebersamaan ini.
Kami anak-anak-Mu Bapa dimanapun tempat kami berada. Yang ada di Jakarta dan sekitarnya, di luar kota, luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri. Terus ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar persekutuan ini bukan hanya terjadi di bumi ini, tetapi kami akan lanjutkan di kekekalan nanti. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tekun, untuk kami setia, terus menerus menghampiri Engkau setiap saat, setiap waktu. Memohon belas kasihan Tuhan memperbarui kami dengan roh yang teguh, agar kami selalu layak berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami kembali di waktu-waktu yang sama di hari esok dan seterusnya. Biarlah kami senantiasa ada di hadirat Tuhan. Kami akhiri doa pagi ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.